Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jevi Eliar Tigor Tambolon. Saya dari kelas 03 TPLP 006 dengan NIM 2210 1140 1537. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana memahami routing dinamis. Pengertian routing. Pada jaringan komputer, routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Routing dinamis menggunakan protokol seperti BGP dan OSPF untuk menentukan jalur terbaik. Tujuan routing dinamis adalah untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan. Protokol routing dinamis. Protokol yang paling umum digunakan yaitu BGP dan OSPF. Protokol-protokol ini digunakan untuk pertukaran informasi routing antara router. Yang pertama ada BGP yang bisa disebut dengan Border Gateway Protocol. BGP adalah protokol routing yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antara penyedia layanan internet atau ISP dan antara autonom. OSPF atau bisa disebut dengan Open Shortest Path First adalah protokol routing yang umum digunakan dalam jaringan besar. Metode routing dinamis, ada beberapa metode routing dinamis yang digunakan seperti distance vector dan link state. Metode distance vector menggunakan informasi jarak dan arah untuk menentukan jalur terbaik, sementara metode link state menggunakan informasi topologi jaringan secara keseluruhannya. Kelebihan dan kekurangan routing dinamis. Kelebihannya ada skalabilitas, di mana routing dinamis lebih skalabel dalam jaringan yang besar atau kompleks. Penyesuaian terhadap perubahan topologi. Routing dinamis secara otomatis menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam topologi jaringan. Kekurangannya ada membutuhkan konfigurasi lebih kompleks. Nah, dan kedua lebih rumit, dan yang ketiga membutuhkan banyak sumber daya. Implementasi routing dinamis. Implementasi routing dinamis memerlukan konfigurasi yang tepat pada setiap router, termasuk pemilihan protokol yang sesuai dan pengaturan parameter. Selain itu, pemantauan dan pemeliharaan rutin diperlukan untuk memastikan kinerja optimal. Terdapat di sini ada pengimplementasikan BGP dinamis routing yang telah saya kerjakan. Terdapat 2 router dan switch dan 2 PC. Router berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, sedangkan switch berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam jaringan yang sama. PC adalah perangkat yang digunakan untuk mengakses sebuah jaringan. Router dan switch terhubung satu sama lain menggunakan kabel Ethernet. Kabel Ethernet dapat berupa kabel strike atau kabel cross. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam jaringan yang sama, sedangkan kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam jaringan yang berbeda. Pada gambar router 1 dan 2 terhubung satu sama lain menggunakan kabel strike. Router 1 terhubung ke switch 1 menggunakan kabel strike, dan router 2 terhubung ke switch 2 menggunakan kabel strike. Switch 1 terhubung ke PC 01 dan PC 02 menggunakan kabel strike. Switch 2 terhubung ke PC 1 dan PC 12 menggunakan kabel strike juga. Penjelasan IP/IP-nya adalah sebagai berikut. Saya akan menjelaskan router 1 memiliki IP address 192.16.100.1 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Dan juga router 2 memiliki IP address 192.16.200.1 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Dapat dilihat di sini IP/IP-nya sudah tertera dan subnet max-nya. Dengan konfigurasi IP/IP tersebut, perangkat-perangkat di dalam jaringan dapat saling berkomunikasi satu sama lainnya. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang bagaimana router, switch, dan PC terhubung. Router 1 dan router 2 terhubung satu sama lain menggunakan kabel.
Ethernet. Kabel Ethernet yang digunakan adalah kabel strike, karena router 1 dan router 2 berada di jaringan yang berbeda. Router 1 terhubung ke switch 1 menggunakan kabel Ethernet. Kabel Ethernet yang digunakan adalah kabel strike, karena router 1 dan switch 1 berada di jaringan yang sama. Router 2 terhubung ke switch 2 menggunakan kabel Ethernet. Kabel Ethernet yang digunakan adalah kabel strike, karena router 2 dan switch 2 berada di jaringan yang sama. Switch 1 terhubung ke PC01 dan PC02 menggunakan kabel Ethernet. Kabel Ethernet yang digunakan adalah kabel strike, karena switch 1 dan PC01 dan PC02 berada di jaringan yang sama. Switch 2 terhubung ke PC1 dan PC12 menggunakan kabel Ethernet. Setelah semua perangkat terhubung, maka perangkat-perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi satu sama lainnya. Misalnya PC01 dapat mengirim data ke PC12. Data tersebut akan dikirim melalui router 1, kemudian router 2, dan akhirnya sampai ke PC12. Dengan konfigurasi di atas, maka jaringan yang terbentuk adalah jaringan yang terhubung ke internet. Hal ini karena router 1 dan router 2 memiliki alamat publik. Alamat publik adalah alamat yang dapat diakses oleh internet. Router switch dan PC dapat terhubung satu sama lain dengan menggunakan kabel Ethernet. Kabel Ethernet memiliki dua ujung, yaitu ujung konektor RJ45 dan ujung konektor BNC. Ujung konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan switch, sedangkan ujung konektor BNC digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan router. Yang saya jelaskan di sini adalah mengimplementasikan sebuah contoh dari routing OSPF dinamis. Router PTM terhubung dengan switch PTMT menggunakan kabel Ethernet di port FA0/1 dan FA0/3. Router PTM terhubung dengan router TMP menggunakan kabel Ethernet di port FA0/7. Switch PTM terhubung dengan server PT, printer PT, dan PC1 menggunakan kabel Ethernet di port FA0/1, FA0/2, dan FA0/4. Switch PTM terhubung dengan router PT, PC2, dan laptop PT menggunakan kabel Ethernet di port FA0/3, FA0/5, dan FA0/6. Switch PTM terhubung dengan smartphone, PT, dan laptop 2 menggunakan kabel Ethernet di port FA0/7 dan FA0/8. Penjelasan IP yang pada gambar yang dikirimkan adalah sebagai berikut. Router PTM terdapat IP-nya 10.10.10.1/16. Router TMP IP-nya 22.22.22.1/16. Server PT 10.10.10.2/16. Printer PT 10.10.10.3/16. PC1 10.10.10.4/16. Router PT IP-nya 28.28.28.1/16. PC2 28.28.28.2/16. Laptop PT ada 28.28.28.3/16. Smartphone PT ada 24.24.24.2/16. Laptop 2 terdapat IP-nya 24.24.24.3/16. Penjelasan mengenai IP tersebut adalah sebagai berikut. Router PTM dan router TMP memiliki IP address yang berbeda dalam subnet yang berbeda. Hal ini diperlukan untuk membedakan antara jaringan yang dikelola oleh router PTM dan jaringan yang dikelola oleh router TMP. Server PT, printer PT, PC1 router PT, PC2, laptop PT, dan smartphone PT memiliki IP address yang berbeda dalam subnet yang sama. Hal ini diperlukan agar perangkat-perangkat tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain. Dengan penjelasan di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa router, switch, dan PC dapat terhubung satu sama lain dengan menggunakan kabel Ethernet. IP address yang digunakan untuk setiap perangkat juga perlu diatur agar perangkat-perangkat tersebut dapat berkomunikasi satu sama yang lain. Kesimpulan saya mengenai materi tersebut, routing dinamis merupakan teknik yang penting dalam jaringan komputer untuk mengoptimalkan pengiriman data dengan menggunakan protokol dan metode yang tepat. Routing dinamis dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan jaringan komputer. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Saya Jeffy, selamat beraktivitas.